masih OTW untuk bisa memahami sebetulnya kehidupan ini dimulai dari mana ya. Tetapi tanda-tandanya adalah menunjuk kepada mengerucut. Karena saya hasil dari bapak ibu saya dari bapak ibunya itu terus mengerucut. Sehingga mestinya ketemu satu ujung dari sebuah piramid yang menurunkan semua ini. Menurunkan semua makhluk yang homo sapiens ini. Dan kalau di dalam Islam maka itu disebut sebagai Adam. Tetapi apakah Adam itu manusia pertama? Nah gitu kan pertanyaannya. Nah nanti kita jawab secara dalil ya. Jadi secara sains itu ternyata mengarah kepada mengerucut semakin sederhana ke masa lalu. Manusia ketemu di satu titik dan kemudian dilanjutkan ke makhluk-makhluk yang lebih sederhana, binatang, tumbuhan, terus bakteri, makhluk bersel satu yang usianya miliaran tahun yang lalu. Gitu ya, kurang lebih ya gambaran tentang munculnya kehidupan. Oke, sekarang kita merekonstruksi asal-usul manusia menurut Al-Quran seperti apa. Kan nggak mantep tuh kalau nggak ada dalilnya, kan nggak mantep. Oh, itu kan ceritanya ilmuwan barat yang sekuler misalnya begitu ya, boleh saja. Tapi kalau Al-Quran yang bicara, kita jadi wah mantep. Oke, kita mulai dari ayat ini. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyaluna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Ini menarik ini ayat ini, konsekuensinya panjang sekali. Ternyata panggung kehidupan kita itu bumi, bukan planet Mars, bukan Jupiter, bukan apa-apa, bukan di bumi. Allah berfirman di bumi itu kalian dihidupkan, karena itu bahan dasarnya tanah-tanah bumi, bukan tanah planet Mars. Beda loh kandungannya Mars dengan Jupiter, dengan bintang-bintang, dengan di bumi ini beda kandungannya. Jadi dibuat dari tanah bumi, dihidupkan di bumi, nanti mati juga di bumi, kemudian dibangkitkan bahkan dari bumi itu. Padahal artinya bisa terjadi di bumi. Nah, akhirat itu di bumi. Itu kan konsekuensi yang ya dari ayat ini, pemahaman ayat ini. Gitu. Jadi kalau kita membahas secara logis, rasional itu akan ketemu mata rantainya. Ini akan membawa konsekuensi ini akan membawa konsekuensi ini, gitu ya. Sehingga ceritanya itu jadi runtut nanti ketika kita benar meletakkan posisi ayatnya. Kalau kebalik-balik ya jadi kacau ya. Maka saya menulis sebuah buku judulnya Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Gambar gajah dipotong jadi 20, diacak-acak. Terus Anda disuruh nebak ini gambar apa. Kalau Anda cuma ambil sepotong ya nggak ketemu itu gambar gajah atau gambar apa, nggak jelas. Ambil separuhnya, 10 potong, dipotong, sih nggak ketemu gambarnya. Ambil 20, kalau motonya nggak bener, ya nggak ketemu gambarnya gitu ya. Tapi harus komprehensif dan holistik. Nah, komprehensif dan holistik ya, jadi ngikuti kajian saya. Komprehensif dan holistik. Holistik itu utuh, ya. Komprehensif itu dari semua sisi. Lengkap. Itu kalau ditata dengan benar, barulah kelihatan gambarnya. Jangan ekor ketukar dengan belalai, gitu ya. Kaki dengan telinga, dengan gitu. Oke. Ini poin yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 25, bahwa panggung drama kehidupan manusia itu ada di planet bumi, bukan di lain-lain. Nah, Allah menghidupkan bumi itu dengan air. Kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Jadi sekarang ini para ahli astronomi, ya, astrobiologi itu sedang melacak ada nggak ya kehidupan di luar angkasa. Yang dicek pertama apa? Air. Ada airnya nggak? Kalau nggak ada air, lewat. Gitu. Pasti nggak ada kehidupan di sana, gitu ya. Nah, itu diceritakan dalam surat Fussilat ayat 39. Dan sebagian dari tanda-tanda eksistensi Allah, bahwa kamu melihat bumi itu dulunya kering, tandus, dulunya panas bahkan, tidak ada airnya. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia akan bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi poinnya adalah bahwa tanah yang kering, yang tandus itu kalau diberi air itu akan bisa menjadi prasyarat munculnya kehidupan. Nah, dari mana air itu? Nah, itu menarik, Al-Quran bercerita. Ternyata air itu dikirim dari luar angkasa. Jadi
Air itu tidak diciptakan di bumi ini, diciptakan di luar angkasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara kimia nih ya, air itu kan H2O. H-nya 2, hidrogennya 2, oksigennya 1, gandengan, jadilah H2O jadi air. Nah, itu kalau Anda mereaksikan antara hidrogen dengan oksigen, itu akan membutuhkan panas atau memunculkan panas yang besar. Misalnya gini, Anda lihat pada roket ya. Roket itu kan bahan bakarnya oksigen cair dan hidrogen cair. Disemprotkan ini, dipadukan, menghasilkan apa? Semburan panas yang luar biasa sehingga mendorong si roketnya ini ke angkasa. Anda bayangkan jumlah air di muka bumi ini berapa? Kalau itu diciptakan di bumi ini, buminya yang bakar, yang hancur. Nah, Allah menciptakan itu di luar angkasa yang sangat dingin. Jadi di luar angkasa itu hampir 0 derajat, ya, membeku itu. 0 derajat Kelvin, minus 273 derajat, hampir mendekati itu. Sangat dingin sehingga kalau ada energi yang besar, matahari nggak masalah di luar angkasa, tapi jaraknya kita dengan matahari jauh sekali, 150 juta kilometer. Kalau terlalu dekat gitu ya hancur kita. Jadi misalnya nih, ada yang bercerita nanti kiamat itu matahari di dekat kita, itu nggak make sense. Nggak make sense. Ya, terus keringatnya dari laut, itu nggak make sense. Secara ilmiah itu tidak make sense ya. Nah, itu harus diklarifikasi. Jadi kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ini, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Wa anzalna minas sama'i ma'a biqadar. Allah menurunkannya sesuai kadarnya. Kakean juga jadi, kekurangan juga nggak jadi kehidupan di muka bumi ini. Gitu. Ada air di planet-planet tertentu, di Mars juga ada kandungan air sedikit tapi nggak cukup. Terus di bumi ini dicukupkan. Dan yang menarik ini, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Nah, Neo ini menguap, kemudian lenyap ke luar angkasa. Nggak ada kehidupan di muka bumi ini. Sama Allah di-trap ya, di-trap itu dijebak dengan atmosfer sehingga dia menguap, nanti jadi awan di situ, turun lagi, menguap jadi awan, turun lagi, terus didistribusikan sama Allah. Kono sing tandus kono dikasih, kono iku ono salat istisqa itu jaluk banyu, kayak kono gitu. Dibagi sama Allah, sumber-sumbernya di sana, ada danau, ada oasis, ada lewat sungai bawah tanah dan seterusnya. Itu banyak sekali cerita di dalam Al-Qur'an ya. Poin pentingnya adalah Allah mengirimi bumi ini air dari luar angkasa, dijadikan menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Gampang banget. Mau dijadikan bumi ini kemudian layu ini ya, tidak ada air, gampang banget. Coba dibuka atmosfernya, ini airnya menguap, kepanasan oleh matahari, hilang. Jadi air dikirim dari luar angkasa. Nah, kalau digambarkan kurang lebih beginilah. Dulu ketika masih awal-awal bumi itu banyak dapat kiriman bebatuan dari luar angkasa yang mengandung air, mengandung air. Jadi semacam begini. Jadi dalam bentuk padatan ya, es gitu ya. Wah, dia berdatangan ke planet bumi dalam kadar yang terukur. Ini kan kebetulan ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sebagai kebetulan itu kebangetan. Nah, sehingga muncullah dalam bentuk air dan kemudian menetap di planet. Oke ya. Jadi benar-benar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nggak bisa, ini hanya orang-orang yang bebal saja yang kemudian mengatakan ini kebetulan, gitu ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang kepintaran dengan keimanan itu di situ ada barriernya ya, ada barrier itu, hijabnya. Orang pintar tetap kadang-kadang nggak terima. Nah, semua yang hidup itu diciptakan dari air. Ini Allah yang mengatakan ini. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Saya ditakar gimana? Kenapa tidak juga beriman? Ini
Surat Al-Anbiya 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal